Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, ibadah haji adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang mampu. Di Indonesia, setiap muslim yang menunaikan ibadah haji di Mekah berhak mendapatkan gelar haji atau hajjah di depan namanya. Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Agama, Kemenag, tradisi pemberian gelar haji atau hajjah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Namun, apa sebenarnya makna dan sejarah di balik pemberian gelar ini? Seseorang yang berhasil melewati berbagai ujian selama perjalanan haji dan berhasil kembali dengan selamat ke tanah air, dianggap telah mendapat anugerah dan kehormatan. Hal ini lebih istimewa karena Ka'bah dan Mekah adalah kiblat suci umat Islam di seluruh dunia. Dalam informasi yang diberikan oleh situs resmi Kementerian Agama, Kemenag, tradisi pemberian gelar haji atau hajjah di Indonesia dianggap sah dan sudah lazim di Indonesia. Bahkan, tradisi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya. Sejarah penyematan gelar haji di Indonesia. Menurut situs resmi Kemenag, asal-usul atau sejarah tradisi penyematan gelar haji dan hajjah di Indonesia dapat dipahami dari 3 perspektif yang berbeda. Pertama, dari segi keagamaan. Kedua, dari segi budaya atau kebudayaan. Dan ketiga, dari perspektif sejarah kolonial Belanda. Dari sudut pandang keagamaan, haji merupakan perjalanan untuk melengkapi rukun Islam. Perjalanan yang jauh dan mahal ini melibatkan persyaratan yang tidak mudah, menjadikan haji sebagai ibadah yang sangat penting yang tidak semua orang dapat lakukan. Oleh karena itu, penyematan gelar haji dan hajjah dianggap pantas dan selalu diberikan kepada mereka yang berhasil menunaikannya. Dari segi budaya, cerita-cerita inspiratif, penuh keheroikan, dan mengharukan selama pelaksanaan haji terus berkembang menjadi cerita yang populer dan menarik minat banyak orang untuk menunaikan haji. Banyak tokoh masyarakat yang juga memegang gelar haji. Fenomena ini meningkatkan nilai dan status sosial dari gelar haji atau hajjah di Indonesia. Dari sudut pandang kolonial, pada masa lampau pemerintah kolonial Belanda berupaya membatasi perjalanan jamaah haji dengan berbagai cara karena khawatir akan dampaknya terhadap gerakan anti penjajahan. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan konsulat jenderal pertama di Arabia pada tahun 1872. Konsulat ini bertugas mencatat pergerakan jamaah. Di Indonesia, seseorang yang telah menunaikan ibadah haji seringkali diberi gelar haji untuk laki-laki atau hajjah untuk perempuan. Bahkan, ada yang memanggil orang yang belum menunaikan haji dengan sebutan serupa. Namun, ternyata penggunaan gelar seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam atau aturan yang berlaku di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini hanya ada di Indonesia. Awal mula, kebiasaan ini dapat ditelusuri kembali ke pemerintahan kolonial Hindia Belanda. 2 abad yang lalu, pergi haji tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah atau perjalanan bisnis, tetapi juga memiliki dimensi politik yang penting. Hal ini karena jamaah haji asal Indonesia seringkali membawa kembali pemahaman baru setelah pulang dari Makkah. Menurut pandangan pemerintah kolonial, para jamaah ini seringkali memperoleh pengetahuan baru selama berada di Tanah Suci. Ketika kembali ke kampung halaman, mereka mulai menyebarkan pemikiran ini yang dapat mempengaruhi rakyat di tingkat bawah untuk memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pemikiran semacam ini pertama kali muncul pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1810-an. Pada masa itu, pelopor Jalan Raya Anyer Panarukan beranggapan bahwa orang pribumi yang telah menunaikan ibadah haji seringkali menggerakkan rakyat untuk memberontak saat mereka kembali. Akibatnya, Daendels memerintahkan para jamaah haji untuk mendapatkan paspor haji sebagai tanda pengenal. Pendapat serupa juga muncul saat Indonesia diperintah oleh Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dalam catatannya yang berjudul History of Java 1817, Raffles bahkan secara terbuka mengkritik orang-orang yang melakukan haji. Konon, orang Jawa yang melakukan haji dianggap sok suci.
Mereka dianggap mampu menggerakkan rakyat dan menjadi pemimpin dalam perlawanan di kalangan masyarakat. Namun, seperti yang disampaikan oleh Dian Majid dalam bukunya Berhaji di Masa Kolonial 2008, kebijakan politik terhadap haji baru diterapkan secara luas pada tahun 1859 melalui peraturan khusus. Peraturan ini menetapkan dengan jelas prosedur penerimaan bagi orang yang baru kembali dari haji. Melalui proses ini, mereka akan melewati serangkaian ujian. Jika berhasil melewati ujian tersebut, mereka diwajibkan menggunakan gelar haji dalam sapaan atau nama mereka. Selain itu, mereka juga diharuskan mengenakan pakaian khas orang haji seperti jubah ihram dan sorban putih. Latar belakang dari aturan ini sebenarnya berasal dari kekhawatiran dan pengalaman traumatis pemerintah Hindia Belanda. Pada abad ke-19, banyak pemberontakan yang dimulai oleh orang-orang yang baru pulang dari haji. Salah satunya adalah Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Tidak mengherankan jika pemerintah menganggap hal ini sebagai masalah serius. Dengan memberi gelar haji kepada seseorang, pemerintah dapat dengan mudah mengawasi mereka. Jika terjadi pemberontakan, pemerintah dapat langsung menangkap orang-orang yang memiliki gelar haji di wilayah tersebut. Ini dianggap lebih efektif dan efisien daripada mencari pelaku utama di balik pemberontakan. Menurut pandangan pemerintah kolonial, para pelopor pemberontakan umumnya berasal dari kalangan jamaah haji. Dari sini bermula penggunaan gelar haji di Indonesia. Sejak adanya aturan tersebut, pemerintah kolonial tidak pernah mengurangi ketatnya pengawasan. Pada abad ke-20, ketika pengajaran Islam menyebar dari Makkah ke Indonesia, mereka terus memantau mantan jamaah haji dengan ketat. Meskipun proses dekolonisasi di Indonesia setelah kemerdekaan, panggilan politis ini tetap bertahan. Akibatnya, tradisi ini terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan berhaji lebih dari satu kali, namun tak ada gelar yang merujuk pada ibadah tersebut. Hal serupa bisa ditemukan pada alim ulama serta pahlawan yang menunaikan haji. Kut Nyak Dien, Kut Meutia, dan Teuku Umar yang sudah berhaji namun tak menggunakan gelar. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi Muslim saat ini dan pahlawan di era setelah mereka. Kolonial Belanda menyediakan kapal untuk jamaah haji Indonesia dengan beberapa alasan utama: kontrol dan pengawasan. 1. Mengawasi pergerakan jamaah. Belanda ingin mengawasi pergerakan jamaah haji untuk mencegah penyebaran ide-ide radikal dan nasionalisme yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan kolonial. Jamaah haji sering kembali dengan semangat pembaruan dan kesadaran politik yang lebih tinggi setelah berinteraksi dengan Muslim dari berbagai belahan dunia. 2. Regulasi dan keamanan. Dengan menyediakan kapal, Belanda bisa memastikan bahwa perjalanan haji dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir dan aman. Mereka dapat mengontrol siapa yang berangkat dan pulang, serta mengawasi kondisi kesehatan para jamaah. Ekonomi dan keuntungan finansial. 3. Pajak dan biaya. Pemerintah kolonial mengenakan pajak dan biaya kepada jamaah haji yang menggunakan layanan kapal haji. Ini merupakan sumber pendapatan tambahan bagi administrasi kolonial. Di masa sekarang ini, panggilan haji lebih bersifat sebagai sebuah penghormatan karena yang bersangkutan dianggap telah melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Tentu saja hal ini tidaklah bertentangan dengan syariat, karena panggilan semacam itu menunjukkan sikap hormat dan penghargaan kita terhadap saudara seiman kita. Anjuran untuk saling menghargai seperti itu sangat jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 444. Sebagai berikut. Artinya, adab berteman, yakni menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului beruluk salam, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara, dan tidak mendebat ketika sedang berbicara.
menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan memanggil dengan nama yang disenangi.